Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini mari kita mempelajari luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Mari kita fokus mempelajari luas permukaan bangun ruang gabungan setengah bola dan tabung, serta kerucut dan setengah bola. Pertama, mari kita pelajari luas permukaan bangun ruang gabungan setengah bola dan tabung. Ingat kembali anak-anak, bangun ruang gabungan adalah bangun ruang yang tidak hanya terdiri dari satu bangun ruang, melainkan terdiri dari dua atau lebih bangun ruang. Cermati gambar di samping anak-anak. Bangun ruang gabungan di samping terdiri dari gabungan bangun ruang setengah bola dan bangun ruang tabung. Anak-anak, perhatikan bangun ruang gabungan di samping. Terdapat bagian yang berimpit, yaitu bagian setengah bola dengan atap tabung. Pada bangun ruang gabungan di samping, tabung tidak memiliki atap, sehingga bagian yang berimpit itu tidak tertutup. Sementara, untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut, dilakukan dengan cara menjumlahkan semua sisi bangun ruang gabungan. Sehingga untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan di samping dilakukan dengan cara berikut. Pertama, hitung luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola sama dengan setengah dikali luas permukaan bola, sama dengan setengah dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Yang kedua, hitung luas permukaan tabung tanpa atap. Luas permukaan tabung tanpa atap sama dengan pi dikali r kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali r dikali t, sama dengan pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah 2 kali t. Yang terakhir, jumlahkan luas permukaan setengah bola dan tabung tanpa atap, di mana pi yang digunakan dapat 22/7 atau 3,14, dan r merupakan jari-jari. Selanjutnya, luas permukaan bangun ruang gabungan kerucut dan setengah bola. Cermati gambar di samping. Bangun ruang gabungan di samping terdiri dari gabungan bangun ruang kerucut dan bangun ruang setengah bola. Pada bangun ruang gabungan di samping, terdapat bagian yang berimpit. Kemudian, untuk bangun ruang kerucut tidak memiliki alas, sehingga bagian yang berimpit tersebut tidak tertutup. Sehingga untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan di samping dilakukan dengan cara berikut. Pertama, hitung luas permukaan kerucut tanpa alas. Luas permukaan kerucut tanpa alas sama dengan luas selimut kerucut, sama dengan pi dikali r dikali s, dengan s sama dengan garis pelukis. Yang kedua, hitung luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola sama dengan setengah dikali luas permukaan bola, sama dengan setengah dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Terakhir, jumlahkan luas permukaan kerucut tanpa alas dan setengah bola. Luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kerucut tanpa alas ditambah luas permukaan setengah bola. R sama dengan jari-jari dan pi yang digunakan dapat 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, mari kita pelajari volume bangun ruang gabungan setengah bola dan tabung serta kerucut dan setengah bola. Selanjutnya, volume bangun ruang gabungan setengah bola dan tabung. Bangun ruang gabungan di samping terdiri dari gabungan bangun ruang setengah bola dan bangun ruang tabung tanpa atap. Untuk menghitung volume bangun ruang gabungan di samping dilakukan dengan cara menjumlahkan volume bangun ruang setengah bola dengan bangun ruang tabung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan setengah dikali volume bola, sama dengan setengah dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Yang kedua, hitung volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan pi dikali r kuadrat dikali t. Yang terakhir, jumlahkan volume setengah bola dan tabung.
Volume gabungan sama dengan volume setengah bola ditambah volume bangun ruang tabung, di mana pi yang digunakan dapat 22/7 atau 3,14 dengan R sama dengan jari-jari. Yang kedua, volume bangun ruang gabungan kerucut dan setengah bola. Bangun ruang gabungan di samping terdiri dari gabungan bangun ruang kerucut dan bangun ruang setengah bola. Untuk menghitung volume bangun ruang gabungan di samping dilakukan dengan cara menjumlahkan volume bangun ruang kerucut dengan bangun ruang setengah bola dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hitung volume kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan sepertiga dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Yang kedua, hitung volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan setengah dikali volume bola, sama dengan setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Terakhir, jumlahkan volume kerucut dan setengah bola. Volume gabungan sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Dengan pi dapat gunakan 22/7 atau 3,14 dan R sama dengan jari-jari. Untuk memahami lebih dalam mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan, ayo berlatih soal-soal berikut. Soal pertama, hitunglah luas permukaan dan volume bangun ruang di bawah. Pada gambar ini terlihat bangun ruang gabungan dari setengah bola dan tabung, di mana setengah bola dan tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi tabung 15 cm. Mari kita tentukan luas permukaan bangun ruang di samping. Yang pertama, hitung luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola sama dengan setengah dikali 4 dikali pi dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7 yaitu sama dengan 14, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Sementara jari-jarinya adalah 14 cm. Maka setengah dikali 4 dikali pi sama dengan 22/7 dikali R 14. Maka 2 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 196 sama dengan 2 dikali 22 dikali 28. Diperoleh hasil 1232 cm kuadrat. Yang kedua, hitung luas permukaan tabung tanpa atap. Luas permukaan tabung tanpa atap sama dengan PR kuadrat ditambah 2PR dikali T, atau PR dikali dalam kurung R plus 2 kali T. Pi yang digunakan 22/7 dan R sama dengan 14 dan tinggi tabung sama dengan 15 cm. Maka 22/7 dikali 14 dikali 14 ditambah 2 dikali 15 sama dengan 22 dikali 2 dikali dalam kurung 14 ditambah 30 sama dengan 22 dikali 2 dikali 44 diperoleh hasil 1936 cm kuadrat. Terakhir, jumlahkan kedua luas permukaan. Luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan setengah bola ditambah luas permukaan tabung tanpa atap sama dengan 1232 ditambah 1936 sama dengan 3168 cm kuadrat. Selanjutnya untuk penyelesaian volumenya sebagai berikut. Yang pertama, hitung volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan setengah dikali volume bola. Sama dengan setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 dan jari-jarinya adalah 14 cm. Maka diperoleh setengah dikali 4/3 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 3. Diperoleh 2/3 dikali 22/7 dikali 2744 sama dengan 2/3 dikali 22 dikali 392 sama dengan 17.248 dibagi 3 sama dengan 5.749,33 cm
kubik. Yang kedua, hitung volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi tabung, sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 15, sama dengan 22/7 dikali 196 dikali 15, sama dengan 22 dikali 28 dikali 15. Diperoleh hasil 9.240 cm3. Terakhir, jumlahkan kedua volume. Volume gabungan sama dengan volume setengah bola ditambah volume tabung, yaitu 5.749,33 ditambah 9.240, sama dengan 14.989,33 cm3. Soal yang kedua, hitunglah luas permukaan dan volume bangun ruang di bawah. Pada gambar menunjukkan gambar bangun ruang gabungan, kerucut, dan setengah bola. Garis pelukis pada kerucut yaitu 10 cm, kemudian untuk tinggi kerucut yaitu 15 cm, dan jari-jari kerucut serta setengah bola sama dengan 21 cm. Maka untuk luas permukaannya, yang pertama, hitung luas permukaan kerucut tanpa alas. Luas permukaan kerucut tanpa alas sama dengan luas selimut kerucut, sama dengan Pi dikali R dikali S, di mana pi yang digunakan adalah 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Kemudian untuk jari-jarinya adalah 21 cm dan garis pelukis atau S sama dengan 10 cm. Maka 22/7 dikali 21 dikali 10 sama dengan 22 dikali 3 dikali 10 sama dengan 660 cm². Yang kedua, hitung luas permukaan setengah bola. Luas permukaan setengah bola sama dengan setengah dikali 4 dikali Pi dikali R kuadrat, sama dengan setengah dikali 4 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat. Diperoleh 2 dikali 22/7 dikali 441, sama dengan 2 dikali 22 dikali 63. Diperoleh hasil 2.772 cm². Terakhir, jumlahkan kedua luas permukaan. Luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan setengah bola, sama dengan 660 ditambah 2.772, sehingga diperoleh hasil 3.432 cm². Sementara untuk volume berikut penyelesaiannya. Yang pertama, hitung volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi kerucut. Maka diperoleh 1/3 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat dikali 15, sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 441 dikali 15. Diperoleh 22 dikali 63 dikali 5. Diperoleh hasil 6.930 cm3. Yang kedua, hitung volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan setengah dikali volume bola, sama dengan setengah dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, sama dengan setengah dikali 4/3 dikali 22/7 dikali 21 pangkat 3. Diperoleh 2/3 dikali 22/7 dikali 9.261. Diperoleh 2/3 dikali 22 dikali 1.323. Diperoleh 58.212/3, sama dengan 19.404 cm3. Terakhir, jumlahkan kedua volume. Volume gabungan sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola, sama dengan 6.930 ditambah 19.404, sama dengan 26.334 cm3.
Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar.